Menjawab pertanyaan menggantung tadi Bang, butuh waktu, butuh presentasi sekitar untuk Prabowo 10 plus 1 suara dan yang lainnya butuh sekitar 25% plus 1 suara. Apakah mungkin dilihat dengan gaya-gaya kampanye dari ketiga paslon ini? Ya kalau di berbagai podcast saya jawab pemilu udah selesai. Artinya? Anda lihat saja. Saya mau agak lebih pragmatis untuk menyatakan pelan-pelan. Data penduduk Indonesia itu yang nggak tamat SD atau setara tamat SD 58%. Kalau yang setara dengan, jadi naik ke atas sedikit lagi, tamat SMP 72,4%. Artinya kualitas SMP bisa beda-beda juga ya. Nah itu potret pemilih kita. Jadi sebetulnya dibandingkan, kalau sampai saat ini hal-hal yang lebih menentukan itu bantuan sembako. Jadi sehingga orang bilang yang lebih menentukan itu ketika Anda datang, itu sembakonya datang lebih dulu apa bagaimana gitu. Itu jauh lebih menentukan dengan kombinasi yang tadi. Tapi sebetulnya yang disampaikan tadi ini ya, baik dari teman-teman peneliti ini kan nggak ada teori yang baru. Saya mau bilang begini, kan kalau kita lihat ada mungkin 3 kelompok lah lembaga survei ya. Ada lembaga survei yang cepat-cepat ingin satu putaran. Dengan melihat hasil yang ada lalu mengumumkan trennya menuju satu putaran kok gitu. Ada lembaga survei yang agak lebih tenang dan bisa sebagai perbandingan. Saya masih menunggu Litbang Kompas, saya masih menunggu SMRC, saya masih menunggu mungkin Carta Politika, indikator dan lain-lain. Nah, ada juga teman-teman kami ini komunikolog nih, kami riset kualitatif bukan kuantitatif. Dan kita kalau ditanya dibiayai orang, iya ada Pak Kiki, ada Andy namanya sebagai pengusaha, tidak untuk dipublikasikan. Tapi yang kami temukan adalah menarik gini. Jadi betul kalau ditanya tren-tren yang tadi itu benar, termasuk pemilih muda yang katanya 52 sampai 53% ya. Mereka kalau ditanya sudah punya pilihan, sudah. Menariknya, lalu kita elaborasi secara kualitatif, itu dipimpin Cak Suko Widodo namanya. Tahu nggak gagasannya? Enggak. Jadi menarik loh ini. Kalau ditanya trennya sudah punya pilihan, sudah. Tahu nggak gagasannya? Enggak, satu pun enggak loh dalam konteks komunikasi politik. What is in for me? Yang sekarang diisi nih di kampanye. Jadi sekalipun misalnya ada tren itu ya, yang Ganjar turun, lalu misalnya Anies naik, itu kan keniscayaan dalam konteks yang satu sudah perubahan, yang satu belum selesaikan masalah di dalam. Ya Mbak Puan ketemu dengan Luhut gitu, kan itu menjadi masalah juga. Tambahan lagi hasil pertemuan itu adalah ngeri-ngeri sedap. Oh, pemilih juga akan bingung kan ini ngeri-ngeri sedap apa. Tapi balik, dalam konteks kami menemukan begini, ini menarik. Walaupun jaraknya itu tinggal katakanlah 8-10% ya, dari 50% plus 1, mereka masih menunggu debat. Jadi kita tanyakan kepada mereka dari para pemilih muda ini, yang katanya 52% itu ya, kalau ada sesuatu di debat, Anda bisa berubah nggak? Berubah. Sesuatu itu apa Bang? Nah, what is in for me? Saya mau nanya sekarang, apa yang betul-betul buat mereka yang disebut pemilih muda ini? Gagasan apa yang selama ini kita dengar dari ketiga capres atau cawapres? Ayo dong. Yang berdampak langsung. Iya, coba. Ayo dong. Supaya ini lebih ke keluarga sih kalau kita ngelihat. Iya, jadi misalnya kalau Pak Prabowo itu lebih pada ini ya, anak balita, ibu, bahkan sekolah. Saya nggak tahu anak sekolahnya sampai mahasiswa bukan anak sekolah dong ya. Masuklah kali ya. Masuk juga. Jadi mahasiswa Anda juga akan dapat makan siang dan minum susu. Ya. Itu saya belum jelas loh itu ya. Dan dari situ kemudian dikejar bahwa itu bisa menciptakan lapangan kerja, itu bisa mengatasi kemiskinan. Kan konsepnya itu tuh. Nah, pada bagian lain Anda lihat ya, pada minggu ini Ganjar tuh juga memberikan konsep-konsep baru. Misalnya, perempuan itu kalau mendapatkan bantuan bank 2% cuma bunganya setahun. Kalau dan kemudian KUR itu nggak boleh ada agunannya. Kalau ada yang memaksa ada agunannya atau lebih dari 2% itu bunga untuk UMKM yang dimotori oleh perempuan akan dipecat banknya itu kalau dia jadi presiden. Jadi maksud saya ini ada what is in for me. Kalau Anies Baswedan selain dalam tanda petik itu memang menolak IKN, ingin mengatakan bahwa seluruh wilayah lain juga akan dibangun seperti IKN. Jadi dia bisa sebut ketika di Banjarmasin, dia sebut Banjarmasin pun harus seperti IKN, ditambah dengan membangun stadion di situ, membangun jalur kereta api antara Banjarmasin, Banjarbaru. Tapi misalnya, yang paling menarik di antara semua itu untuk menuju mendapatkan suara yang diharapkan tadi Bang, untuk misalkan sebutlah menjadi satu putaran, yang mana yang paling menarik Bang? Nah itu yang kita belum tunggu. Jadi maksud saya gini, kita itu bukan belum tunggu, kita belum dapatkan sambil menunggu
banyak orang mengatakan debat itu nggak pengaruh lagi. Bisa juga, karena lebih pengaruh pada yang 72,4% dengan sembako. Apalagi ekonomi katanya kan Lagi tidak baik-baik saja. Tapi kalau ada yang what is in for me ya, jadi terutama pemilih muda itu, coba sekarang deh, kan tadi kita sudah coba di antara kita berempat, nggak apa-apa loh kalau teman-teman dari LSI dan IJA bisa temukan, ada nggak janji atau gagasan yang buat pemilih muda? Yang terakhir itu saya dengar dari Gibran ketika datang ke Ponpes, di samping ada susu juga, itu juga ada kalimat bahwa mereka yang di pesantren itu akan dapat dana abadi, ditambah dengan harus juga 5.0 gitu. Jadi jangan cuma mengaji kemampuan agama tapi juga entrepreneurship. Nah, itu misalnya. Tapi ada lagi nggak yang kita ingat yang betul-betul coba loh ini menjadi menarik. Nanti boleh dijawab sama Bung Sopan dan juga Mas Hanta ya. Usai jeda ya kita akan coba dengan nanti suara dari Mas Hanta. Yang 8% sampai 10% tadi. Oke, what's in it for me? Apa yang ditawarkan? Apa kita sudah mengerti itu? Apa kita sudah memahami itu gitu ya? Nanti kita akan coba bahas. Usai jeda tetap bersama kami di Kabar Petang.